Pernah kepikiran nggak sih seandainya sekolah itu bisa jadi tempat yang benar-benar aman dan nyaman buat anak-anak kita? Nah, hari ini kita mau kupas tuntas sebuah peraturan baru yang kayaknya bisa jadi jawaban atas harapan kita semua. Ini semacam cetak biru yang bisa mengubah wajah pendidikan di Indonesia. Yuk kita lihat bareng-barang isinya. Coba deh, kita berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Sebagai orang tua, guru, atau siapapun yang peduli sama pendidikan, apa sih sebetulnya harapan terbesar kita buat sekolah? Pasti kita semua pengen anak-anak kita itu nggak cuma pintar secara akademis, tapi juga merasa aman, dihargai, dan bahagia di sekolahnya. Betul kan? Nah, harapan kita semua itu kayaknya didengerin nih. Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2026. Dan ini bukan sekedar dokumen biasa loh, ini adalah sebuah visi, sebuah rencana besar untuk masa depan sekolah-sekolah di negeri ini. Apa sih yang bikin peraturan ini spesial? Yuk kita bedah lebih dalam. Jadi, inti dari peraturan ini tuh ada di satu konsep kunci, budaya sekolah aman dan nyaman. Penting banget buat kita pahami, ini tuh lebih dari sekedar soal keamanan fisik, kayak tembok tinggi atau satpam di gerbang. Ini soal membangun sebuah ekosistem yang sehat, yang ditopang sama 4 pilar fundamental. Terus apa aja fondasinya? Nah, peraturan ini ngebaginya jadi 4 pilar utama. Dan kerennya, setiap pilar ini dirancang buat ngelindungin siswa dari berbagai sisi, mulai dari kesehatan mental mereka sampai keamanan mereka di dunia maya. Pilar pertama, ini langsung ke akarnya, spiritual dan moral. Ini fundamental banget. Aturan ini serius menjamin kebebasan tiap anak untuk beribadah sesuai keyakinannya, mendorong toleransi antar umat beragama, dan bahkan mewajibkan sekolah menyediakan fasilitas yang layak. Tujuannya jelas, yaitu membentuk karakter siswa yang kuat dan berakhlak mulia. Lanjut, pilar kedua ini soal perlindungan fisik. Nah, ini bagian yang paling kelihatan mata. Kita ngomongin soal bangunan sekolah yang harus aman dan memenuhi standar, adanya akses yang ramah untuk teman-teman penyandang disabilitas, lingkungan yang bersih dan sehat, sampai sistem keamanan buat mencegah segala bentuk ancaman. Pilar ketiga ini menyentuh jiwanya sekolah, kesejahteraan psikososial. Ini soal memastikan setiap anak, tanpa terkecuali, merasa diterima, merasa punya suara, dan merasa punya tempat. Peraturan ini juga mendorong adanya dukungan psikologis, dan yang paling penting, menciptakan ruang di mana perbedaan itu bukan jadi sumber masalah, tapi malah dirayakan. Dan pilar terakhir yang relevan banget sama zaman sekarang, keamanan digital. Kan sekolah sekarang nggak cuma di dalam gedung ya? Nah, peraturan ini ngatur soal etika di dunia maya, ngebekalin siswa biar pintar melawan hoax, dan yang nggak kalah krusial melindungi data pribadi seluruh warga sekolah biar nggak disalahgunakan. Oke, konsepnya kedengeran hebat kan? Tapi pertanyaannya, siapa yang ngerjain ini semua? Nah, disinilah letak kerennya. Peraturan ini negasin kalau menciptakan budaya aman dan nyaman ini adalah kerja gotong royong. Ini bukan cuma tugas kepala sekolah atau guru, tapi tanggung jawab kita semua. Jadi begini nih pembagian perannya. Sekolah jelas jadi eksekutor di lapangan. Orang tua berperan sebagai mitra strategis di rumah, jadi jembatan komunikasi. Dan pemerintah daerah mereka jadi pengawas sekaligus support system yang siap turun tangan lewat tim khusus atau Pokja kalau ada masalah serius. Semuanya saling nyambung, saling dukung. Pertanyaan penting berikutnya, terus gimana kalau ada yang melanggar? Apa yang terjadi? Tenang, ini juga sudah dipikirin matang-matang. Peraturan ini sudah menyiapkan alur penanganan yang jelas dan adil, biar semuanya akuntabel. Prosesnya dibuat bertahap dan jelas. Pertama, laporan masuk lewat kanal yang dijamin kerahasiaannya. Pelanggaran ringan coba diselesaikan dulu secara internal di sekolah. Kalau kasusnya berat atau menyangkut hukum, baru dirujuk ke tim Pokja. Tapi coba perhatikan poin terakhir, ini yang paling penting. Tujuan akhirnya itu bukan menghukum, tapi pemulihan. Baik pemulihan untuk korban, pelaku maupun lingkungan sekolah secara keseluruhan. Pada akhirnya, semua pilar, semua prosedur yang rumit ini, semuanya mengerucut ke satu tujuan mulia yang tertulis langsung di dalam pasalnya. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif. Bukan cuma buat siswa, tapi buat seluruh warga sekolah. Jadi kita udah lihat ya, isi dari peraturan yang penuh harapan ini. Tapi kita semua juga tahu, secanggih apapun sebuah aturan, pada akhirnya itu hanyalah alat. Budaya aman yang sejati itu nggak lahir dari selembar kertas, tapi dari tindakan nyata kita semua, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus dilakukan, tapi siapkah kita untuk melakukannya bersama-sama?